Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua pengasuh SD Negeri 2 Maungjaya yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun juga. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita harapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, pada kesempatan pada hari ini kita bertemu ada salah satu dari perwakilan calon guru penggerak angkatan 7 dari SD kita yang akan menyampaikan atau mengimbaskan tentang modul 14 yaitu tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara langsung oleh beliaunya calon guru penggerak yaitu oleh Saudara Sutriana SPD. Kepada beliau Sutriana SPD kami persilahkan dan waktu sepenuhnya kami berikan kepada Saudara Sutriana. Demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih pada teman-teman rekan sejawat atas kesempatannya, waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengimbaskan apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak yang selama ini sudah menuntaskan modul 1 sampai dengan 1.4. Yang terakhir yang harus saya imbaskan ke panjenengan semua yaitu tentang modul budaya positif. Sebelum saya menjelaskan tentang materi apakah itu modul budaya positif, izinkan saya untuk menyampaikan hormat saya kepada panjenengan semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Maungjaya, yang terhormat Ibu Guru Bapak Pengasuh SDN 2 Maungjaya. Untuk lebih jelasnya atau lebih lanjut, saya langsung menjelaskan tentang yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Materi yang pertama tentang seperti itu. Apakah itu perubahan paradigma belajar? Itu nanti kita bahas tentang per materi. Dan nantinya saya berharap di sini kita belajar bersama. Bukan siapa yang pintar, bukan siapa yang tidak bisa. Di sini saya hanya mengimbaskan kita sharing belajar bersama. Jadi apa yang saya dapat dari perkuliahan guru penggerak bisa juga dirasakan ke panjenengan semua. Dan nantinya bertujuan untuk memajukan lembaga kita, untuk meningkatkan belajar para siswa kita. Jadi ini suatu ilmu yang manfaat buat saya khususnya dan saya berharap nantinya juga bisa menularkan ke panjenengan semua. Untuk lebih lanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini sudah saya rangkum apa itu paradigma perubahan belajar, yaitu dari teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol yang disebut dengan paradigma itu seperti itu. Ini tokohnya siapa? Tokohnya yaitu Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choose teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Karena selama ini yang apa yang pengertian dari kontrol oleh seorang guru penggerak itu hampir miss pengertiannya. Saya sendiri selaku mengikuti perkuliahan juga pertama tidak tahu apakah itu intinya pengertian seperti itu apa. Nah dari sini saya rangkum dari pembelajaran itu yang dimaksud dengan kontrol atau ilusi guru mengontrol murid adalah sebagai berikut. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebagai guru kita hanya berfungsi untuk mengontrol, menuntun. Jadi tidak boleh memaksakan. Itu yang disebut merdeka belajar. Jadi
Jadi nanti selagi kita sudah bisa mengontrol murid tersebut, nanti dengan pembelajaran sepanjang hayat itu nanti murid akan mengikuti dan akan bergerak sendiri berdasarkan apa yang dia rasakan dan dia tanggung jawabkan, seperti itu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini tujuannya apa? Kita terapkan seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar murid tersebut mencapai kebahagiaan, keselamatan di akhir pembelajaran itu, dan nanti dirasakan murid pada atau setelah sudah tidak pada zamannya sekolah, begitu. Jadi sepanjang hayat pembelajaran itu akan tercipta atau terasa pada diri murid. Untuk selanjutnya, nah ini masih pengertian dengan ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau disebut juga rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Inilah yang harus kita hindari. Seperti itu. Jadi pembelajaran itu kita ciptakan agar murid itu senang dulu, agar merasa mau mengikuti pembelajaran itu harus bagaimana, seperti itu. Yang berikutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita menemui siswa kita sedang bermasalah, jangan langsung kita tunjuk atau langsung kita dominan, langsung kamu salah. Tidak boleh seperti itu. Ini nanti akan dijelaskan ke slide berikutnya. Ini hanya untuk pembahasan tentang paradigma dulu. Yang slide untuk menyatakan kata-kata salah yang tidak boleh diucapkan dulu itu apa saja, nanti kita bahas ke slide berikutnya. Ini masih tentang ilusi yang sudah saya jelaskan tadi. Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ini sudah saya ringkas dari modul yang tebalnya halaman berapa. Jadi yang intisarinya seperti itu. Intisarinya seperti itu. Berikutnya yaitu, nah ini prinsip center leadership. Agar seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang tokohnya yaitu Stephen pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, sumbernya dari kita sendiri, sebelum kita sebagai kontrol siswa kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan pikiran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda yang dulu merasa kita tidak layak sebagai kurang pas sebagai seorang pengajar. Itu kita ubah cara pandang kita, skema dan pemahaman penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Karena mau tidak mau kita dituntut dengan perkembangan IT. Perubahan itu yang nantinya pada abad 21 itu nantinya sudah akan mengalir ke tahun berikutnya. Jadi kita dituntut untuk mengikuti perubahan dunia pendidikan. Mau tidak mau dipaksa bagaimana kita lakukan. Jadi nanti kita dengan berjalannya waktu akan mengikuti
apa yang diciptakan atau diterapkan atau peraturan yang ada pada dunia pendidikan. Itu resiko dari kita sebagai pengajar. Dan tidak boleh menolak bagaimana pendidikan dunia akan mengarahkan pembelajaran yang baik. Bagaimana itu tentunya pendidikan dunia mengarahkan seperti itu tentunya agar pendidikan dunia, pendidikan kita ini lebih mengarah ke perkembangan yang sebaiknya. Jadi tidak mungkin pemerintah mengubah dari hal yang kurang baik ke dari hal yang baik ke kurang baik, tidak. Itu pasti dari pembenahan yang kurang baik menjadi pembenahan yang lebih baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi kedua. Materi kedua yaitu disiplin positif. Ini yang harus sebenarnya saya sendiri ketika mengikuti perkuliahan disiplin positif ini semakin menjadi pukulan buat saya. Memang belum bisa menerapkan atau belum bisa berusaha untuk sekarang ini untuk menyatakan disiplin positif. Dan alhamdulillah di lembaga kita itu suatu teladan buat saya sendiri, khususnya apresiasi kepada Pak Kaji sudah menerapkan disiplin positif yang sebagai teladan bagi saya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, apakah makna disiplin? Mungkin saya khususnya dan dengan panjenengan semua, mungkin kenapa belum bisa menerapkan disiplin, belum mendalami makna disiplin, karena itu harus bersumber dari hati kita, bukan karena paksaan. Walaupun teman kita memaksa, ayo kita berangkat pukul 6, ayo kita berangkat pukul setengah 7. Kalau hati kita belum tergerak, saya yakin, saya sendiri juga pernah merasakan seperti itu, tidak akan bisa terjadi. Jadi materi yang kedua itu merupakan materi penting dalam dunia pembelajaran. Ternyata Bapak Ibu, baru kemarin itu saya sadari dan saya juga berkolaborasi dengan PP saya. Ternyata ini sudah saya terapkan, Bapak, sudah saya terapkan, tapi memang butuh untuk panggilan jiwa melakukan seperti itu. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ternyata ini masih berkaitan dengan memang disiplin itu satu rangkaian dengan pembelajaran. Ketika kita sudah terpanggil jiwa kita, sudah terpanggil harus melakukan menciptakan budaya disiplin positif, insya Allah dalam menerapkan pembelajaran itu akan lebih ikhlas, akan lebih bermakna untuk siswa kita. Ini dari awal sudah saya katakan ini suatu pembelajaran motivasi untuk yang guru senior Bapak Sutarji untuk bisa saya sebagai teladan untuk kedepannya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, setelah kita sudah menerapkan budaya positif pada diri kita terapkan ke murid. Karena apa? Murid itu akan modeling, mencontoh apa yang diperlakukan guru di dalam kelas bahkan di luar kelas. Jadi di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu, bukan saya menggurui, ini memang pembelajaran ini yang memang teguran buat saya sendiri juga yang harus mengarah ke perubahan yang lebih baik. Yang pertama, kenapa diciptakan yang pertama disiplin? Ketika guru sudah di depan kelas sebelum anak-anak masuk, itu merupakan teladan motivasi terbesar dari siswa. Jadi siswa tidak perlu kita besok jam seperti kesepakatan kelas yang nanti juga ada slide-nya, harus datang tepat waktu pukul 7 kurang. Tidak perlu kita katakan seperti itu. Ketika kita sudah mencontohkan, anak akan meniru. Itu sudah teori modeling yang Bandura seperti itu. Itu ternyata sudah masuk ke Merdeka Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi ketika kita menerapkan disiplin diri itu suatu penghargaan
sudah menciptakan dengan disiplin, siswa mengikuti kita tanpa kita harus ada sepakatan kelas akan mengikutinya sendiri. Seperti itu siswanya. Karena itu tadi guru adalah modeling buat siswa. Yang terakhir, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini garis saya rangkum inti dari materi ini, yaitu yang paling sekarang kita hadapi, bahkan teguran buat saya yang terakhir ini. Jadi budaya disiplin itu merubah perilaku seseorang. Itu memang kalau tidak didasarkan pada diri kita itu akan sulit. Jangan katakan disiplinlah siswa kita kalau kita sendiri belum bisa disiplin. Ibarat artinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin kalau tidak berasal dari hati atau karakter atau keyakinan untuk menghargai diri kita sendiri, itu akan membuat ketidaknyamanan. Benar Bapak Ibu? Benar. Karena kepaksaan. Paksa. Ketika kepala sekolah, mohon maaf, ada peraturan jam 7 atau jam sekian itu harus datang dan kita belum menciptakan itu suatu ketidaknyamanan. Gitu. Jadi kita ciptakan dulu untuk mengarah ke budaya positif sekolah kita yang diciptakan dari disiplin. Berikutnya skema disiplin positif. Ini tadi yang sudah saya jelaskan dari William Glasser. Skemanya berdasarkan yang sudah poin-poinnya saya buat seperti ini. Teori motivasi, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang akan kita mengarah ke pembelajaran. Yang paling penting yaitu tentang 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini fungsi kita nantinya untuk pembelajaran. Begitu. Apa yang disebut guru sebagai penghukum? Apa yang disebut dengan guru membuat rasa bersalah anak? Apa yang disebut dengan guru sebagai teman? Apa yang disebut guru sebagai pemantau? Dan yang terakhir yang paling penting adalah guru sebagai manajer. Itu nanti kita bahas pada slide berikutnya. Yang nantinya akan mengarah ke segitiga restitusi. Yang di situ saya ambil poinnya, apakah segitiga restitusi, fungsinya apa. Sebelum melanjutkan ke slide berikutnya membahas satu persatu, itu saya intinya di situ sudah saya gambarkan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan siapa di situ nanti kita juga bahas. Langsung ke slide 10. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini apa Bapak Ibu nilai kebajikan universal? Ini masih dengan tokohnya sama William Glasser yang hubungannya dengan teori kontrol. Itu sudah saya ringkas juga, bisa dengan baca. Apakah nilai kebajikan itu suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin tercapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersikap universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Nah, di situ ada poin-poin yang penting yang harus kita pelajari, yaitu sikap perilaku dengan mengingat nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Itulah tujuan kita untuk nilai kebajikan universal yang akhirnya nanti memang tujuan seorang guru yang pada akhirnya yaitu mulia. Seperti itu. Nilai-nilai kebajikan
ini yang kita sudah terapkan di kelas 1 dan kelas 4. Ini nilai yang dikenal dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu sebagai kunci dan ditempatkan di utama karena kita harus berketuhanan. Yang kedua yaitu mandiri ketika bernalar kritis. Berikutnya bentuk kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini yang mulai kita pelajari di kelas 1 dan kelas 4 yang nantinya juga akan menghasilkan produk pada hasil kegiatan pembelajaran kita. Dan sebenarnya di akhir produk nanti kita bisa namanya dengan pameran apa saja, produk apa saja yang sudah panjenengan terapkan di dalam kelas. Siswa tersebut dengan buat produk bagaimana itu nanti di akhir semester 2 itu bisa kita tayangkan dengan bahasa. Jadi di situ sudah nanti namanya dengan aksi nyata dalam kelas. Produk tersebut diambil dari pembelajaran yang sudah diterapkan sehari-hari. Itu seperti itu. Kita mulai belajar bersama. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar. Jadi ini masih kita pelajari untuk yang nilai profil belajar Pancasila. Sudah berikutnya yaitu materi 3, motivasi perilaku manusia. Memang modul yang pertama ini kita diharapkan pada diri guru sendiri sebelum ke siswa. Menciptakan budaya yang positif kepada kita sendiri dengan suatu penghargaan pada diri sendiri sebelum modeling ke siswa. Seperti itu. Teori motivasi perilaku manusia itu berasal dari motivasi internal dan eksternal. Sebenarnya seperti itu. Motivasi internal itu tujuan disiplin positif tadi yang sudah kita pelajari, yaitu budaya disiplin positif tadi yang berasal dari hati kita. Itu merupakan internal, dari digali di dalam hati kita sendiri sebelum mengibarkan atau memberi contoh kepada murid. Nah, di sini ada eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini kita belajar bagaimana kita tidak menghakimi seorang siswa atau menghukum seorang siswa, karena itu nanti menciptakan ketidaknyamanan siswa dalam belajar, dan itu akan diingat sepanjang hayat dia hidup. Pasti ingat. Seperti itu yang kita pelajari di teori itu. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mohon maaf, ini yang kedua ini biasanya karena tidak berasal dari diri kita, suatu penghargaan dari diri kita itu biasanya berharap dari pujian atau reward dari orang lain. Contoh atau misal, maaf karena selama ini yang datang lebih pagi itu Pak Kaji. Saya buat contoh sebelumnya. Pak Kaji berangkat pagi. Ini kalau berasal dari diri kita sendiri, dia akan ikhlas. Tapi karena kalau berasal dari eksternal, dari pujian teman atau pujian kepala sekolah, itu imbasnya tidak akan sepanjang hayat. Seperti itu. Jadi di sini problema kita yaitu ciptakan dari penghargaan diri kita, bukan karena reward dari atasan atau teman sebaya. Itu yang dimaksud apa kalau motivasi internal dan eksternal. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya ini ganti teori Dian Husem dalam bukunya tentang isinya juga masih tentang disiplin sekolah. Di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
contoh ini ganti dengan siswa bukan kita, karena nanti kita mengarahnya tetap kepada siswa. Siswa akan melakukan budaya positif, akan disiplin kalau tidak didasarkan dari hati atau teladan untuk dari gurunya, itu hanya untuk mengejar agar tidak dihukum. Saya berangkat pagi karena takut akan dihukum. Ini sebenarnya negatif pembelajaran seperti ini yang harus kita hilangkan dari siswa. Jadi positif, pembelajaran positif ini itu harus kita terapkan. Ketika siswa datang lebih pagi, ini fungsinya buat apa? Pembelajaran ini buat apa? Menciptakan karakter siswa untuk apa? Jadi jangan karena selama ini yang saya amati, siswa itu datang pagi karena hanya mengejar agar tidak dihukum atau menyepakati peraturan bawas. Itu yang harus kita tanamkan ke siswa. Yang motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, selain menghindari hukuman, itu hanya ingin mendapatkan reward atau penghargaan dari guru. Contohnya, si dia rajin, kamu bagus nak, kamu berangkat pagi, hanya untuk mengejar reward dari guru. Itu yang juga tidak boleh, harus kita tanamkan apa nilai positifnya dulu agar tidak siswa berpikiran seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling harus ditekankan, yaitu percaya dulu. Nilai kepercayaan positifnya apa? Kita tekankan kepada tekankan pada siswa. Jadi harus begini, kamu berangkat pagi itu untuk ini. Jadi bukan untuk mengejar reward atau agar tidak dihukum. Itu yang tidak boleh. Nah, berikutnya yaitu hukuman dan konsekuensi. Apakah itu? Di situ ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Nah, ini yang harus kita pelajari. Di situ ada contohnya. Dan sudah saya jawab di situ, kita tinggal mempelajarinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini suatu namanya bukan pembelajaran, tapi ini hukuman. Benar, hukuman untuk siswa. Tidak boleh Bapak Ibu, dan harus yang kita hindari, harus hindari. Kalimat-kalimat di sini sudah saya poin-poinnya sudah saya catat, mana yang boleh dilakukan guru dan mana yang tidak boleh dilakukan guru. Jadi ini namanya hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah atau tidak mengerjakan PR atau yang lain. Itu juga namanya hukuman. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker karena alasannya tidak menggunakan masker. Itu hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu konsekuensi. Ini yang akan mengarah ke kesuksesan sebelum ke restitusi. Yang berikutnya yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan konsekuensi Bapak Ibu, menciptakan tanggung jawab kepada siswa. Boleh. Yang berikutnya yaitu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini biasanya pada hari Senin atau upacara siswa tidak memakai sepatu hitam. Akhirnya guru lepas saja, tidak usah pakai sepatu atau silakan masuk karena tidak memakai sepatu hitam. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Boleh diterapkan. Lari mengelilingi lapangan basket seperti tadi 10 menit untuk pelajaran. Terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu juga tidak boleh walaupun lari itu dalam kategori materi PJOK karena di sini ada alasannya terlambat 10 menit dalam pembelajaran. Ini boleh karena pelajaran
Bapak Ibu, apa yang dimaksud hukuman dan konsekuensi paham aja dengan Bapak Ibu? Paham. Terima kasih. Konsekuensi kaitannya bertanggung jawab. Untuk hukuman itu kaitannya dengan pembelajaran yang lain dengan imbasnya yang dirasakan siswa. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di situ sudah saya ringkas seperti itu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan buat siswa, membuat anak sakit fisik maupun hatinya dalam jangka akan lama, jangkauannya lama. Mungkin dia sepanjang hidup akan teringat. Guru itu, Pak itu, Bu itu kemarin menghukum saya seperti itu dan sudah melekat pada hatinya. Anak membenci kedisiplinan karena ada hukuman, walaupun itu kita mengarahnya di hukuman itu untuk mendisiplinkan anak, itu tidak salah. Teori seperti itu salah. Yang ketiga yaitu paksaan. Hukuman itu suatu paksaan bagi anak. Yang keempat, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Yang berikutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, akhirnya berbohong. Yang berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini biasanya kita sebagai guru menghukumnya di depan siswa. Ini merasa anak itu tidak merasa dihargai. Ini imbasnya juga jelek. Yang konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Jadi bentuk pertanggungjawaban. Membuat anak merasa tidaknya dalam jangka waktu pendek, hanya dalam jangkauan pendek, karena tidak menyakiti fisik anak. Anak menghargai disiplin, akhirnya anak akan menertibkan dirinya akan disiplin karena suatu bentuk tanggung jawab, bukan bentuk siksaan fisik. Ada stimulus dan tanggapan. Ini behavior. Nanti hubungannya dengan teori behavior. Yang berikutnya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dari konsekuensi, anak akan sendiri belajar menghargai peraturan atau mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kehilangan hak juga tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu yang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Setelah teori dua itu, sekarang kita ke apa itu restitusi. Ini yang lebih mendasar pada kesuksesan anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi dari bentuk pertanggungjawaban, murid itu akan menciptakan kondisi memperbaiki kesalahannya sendiri dengan kontrol seorang guru, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kenyamanannya, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi menguatkan karakter siswa dengan nilai restitusi itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajar murid untuk mencari solusi permasalahan mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan tujuannya kelak nanti, yang kita sebut dengan KHD, yaitu nilai belajar sepanjang hayat, yang hubungannya dengan P5 seperti itu. Teori dari Gosen 2004 itu menurut Gosen seperti itu. Nah, ini yang harus kita dalami. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman yang sudah saya pelajari itu disiplin, ada dua, konsekuensi dan restitusi. Ini yang akan mengarah ke kesuksesan anak itu ada dua itu Bapak Ibu. Jadi kita hindari hukuman, kita ciptakan konsekuensi dan restitusi. Bukan menghukum tapi mempelajari, menciptakan anak bentuk pertanggungjawabannya. Nah, akhirnya akan mengarahkan ke restitusi. Poinnya seperti itu. Bapak Ibu bisa membaca sendiri dan nantinya materi ini insya Allah saya share begitu aja Bapak Ibu. Materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang harus kita pelajari. Nah, ada 5 kebutuhan
manusia itu ada 5, di situ yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan atau power. Ini yang harus kita pelajari dan diciptakan kepada anak. Ini slide berikutnya yaitu penjelasan satu persatu untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Saya yakin panjenengan kita semua sudah mempelajari kebutuhan yang bersifat fisiologis, bertahan hidup, kesehatan, rumah dan makanan. Kita tidak saya jelaskan di sini sudah pasti dan sudah kita pelajari Bapak Ibu. Yang kedua, kasih sayang, love and belong. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini nanti dalam hubungannya pembelajaran. Dibentuk dalam kelompok anak untuk menciptakan love atau rasa kasih sayang diterima pada temannya ketika menyampaikan pendapat, ketika mereka sosialisasi dengan temannya, dan itu intinya menyangkut dengan pembelajaran kolaborasi. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, power. Nah, ini butuh dengan pengakuan. Kalau siswa itu memang benar-benar kategori mampu, ya kita apresiasikan seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, ini sudah kita pelajari. Intinya kita sudah sebagai guru pasti sudah ada teori 5 ini. Yang terakhir yaitu kebebasan, freedom. Ini juga kita sebagai guru perlu kebebasan dalam hati, bebas dalam hati peraturan. Siswa juga seperti itu. Untuk mempelajari ini memang masih banyak slide, tapi saya ringkas. Ini karena 5 kebutuhan manusia itu sudah kita ciptakan dalam perjalanan waktu dalam pembelajaran. Ini hanya memperkenalkan 5 posisi kontrol menurut Glenn yang tadi William. Itu perbedaannya bisa kita baca di situ. Langsung saya lanjutkan slide karena itu sama intinya seperti William. 5 posisi kontrol. Nah, ini. Saya besarkan Bapak Ibu. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas kontrol diri dari luar dan dari diri kita. Di sini yang identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Jadi hukuman membuat orang merasa bersalah, ini dikategorikan sebagai guru yang gagal. Yang identitas berhasil untuk siswa sukses itu kita sebagai teman pemantau manajer. Teman itu ada di poinnya di sini, membuat alasan-alasan konkret. Ayolah lakukan yang terbaik, ayolah kerjakan, ayolah lakukan, ayolah kita sikap disiplin. Nah, ini kalimat-kalimat di sini yang perlu kita pelajari. Kalimat yang kita nantinya di dalam kelas itu sebagai teman bagi peserta didik kita. Yang di sini pemantau. Nah, apa perilaku nantinya atau apa cita-cita kalian untuk kedepannya? Di sini sebagai pemantau, menyesuaikan dirinya bila Bapak Ibu diawasi. Jadi merasa diawasi, merasa dipantau. Kalimatnya ada di situ. Apa yang harus kita ucapkan. Yang terakhir yaitu manajer. Nah, manajer ini kita sebagai guru yaitu untuk menyelesaikan masalah bagi anak dalam kelas atau dalam lingkup luar kelas atau masih dalam sekolah. Itu kalimatnya juga ada di situ. Dan mengarahkan anak untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana caranya saya? Nah, di sini memperbaiki keadaan. Ayo, anak
dilimpahkan ke manajer atau restitusi. Jadi anak bisa menyelesaikan masalahnya dengan bantuan bimbingan kita, bukan harus kita hukum. Ini latihan pernyataan kalimat. Siapa yang mengatakan di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini merupakan kalimat membuat orang merasa bersalah. Jika kita menyampaikan kalimat ini kepada anak, itu berarti kita sebagai guru membuat orang merasa bersalah. Itu yang kita hati-hati seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini hukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba sekarang keliling apa seperti itu hukuman. Ini kalimat contoh kalimat-kalimat yang tidak boleh, yang ini tidak boleh kita terapkan dalam kelas. Ayolah lakukan demi bapak ibu, ayolah lakukan demi ibu. Kalian ubah perbaikan. Besok datang lebih awal. Ini kalimat-kalimat ini harus kita pelajari bapak ibu. Ini sebagai teman. Kita sebagai guru yaitu berperan sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendengarkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau. Anak tersebut sudah menciptakan disiplin positif. Kita beri reward, tapi reward di sini pembelajaran, bukan karena hadiah semata-mata siswa itu akan mengejar reward itu. Ini sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Jadi manajer di sini peran guru sebagai manajer harus bisa intinya mengontrol, menuntun anak untuk menyelesaikan masalahnya di dalam kelas. Kenapa anak tersebut tidak bisa mengikuti pelajaran? Kenapa anak tersebut kurang mampu atau bagaimana karakternya seperti itu tidak sesuai dengan umurnya atau bagaimana? Ini yang harus kita arahkan ke sini. Kalimatnya seperti itu. Itu perbedaan latihan kita. Latihan untuk mengerti kalimat bagaimana yang benar, bagaimana yang salah, dan itu sebagai posisi kita sebagai apa, seperti itu. Yang ada 5 posisi tadi yaitu pembuat rasa bersalah, penghukum, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Mana yang baik bagi kita, jenengan pasti sudah bisa mengarah-arah di 5 posisi kita itu setelah apa yang kita pelajari hari ini. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas itu akan membuat dampak positif bagi siswa. Setelah kita terapkan budaya positif, kita buat keyakinan kelas. Jangan peraturan kelas. Keyakinan itu yang harus kita sepakati antara guru dan pendidik. Karena peraturan ini bersifat sekolah itu memaksa. Jadi dalam kelas kita ciptakan keyakinan kelas. Yakin anak-anak akan melakukan itu. Jadi jangan guru yang dibuat umpan balik seperti itu. Ilmu teorinya budaya positif yang mengarahnya keyakinan kelas. Untuk kurikulum merdeka itu yang saya pelajari itu harus ada keyakinan kelas sebelum kita mengajar. Itu ditempel pada depan. Jadi ketika anak melanggar permasalahan, melanggar peraturan keyakinan itu, anak bisa tahu dengan membaca. Kita sudah meyakini apa. Nah, anak di sini akan sadar sehingga dia tidak akan mengulangi kalau itu memang benar sudah kita sepakati, kita yakini bersama, bukan peraturan. Jadi kalau ada kalimat peraturan atau peraturan ketertiban itu jangan dihindari. Di situ ciptakan keyakinan kelas. Ini dasar pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Dasarnya apa? Ada teorinya. Di situ tidak semata-mata kita menciptakan teori tersebut hanya ilusi. Jadi ada teori yang memang harus kita pelajari seperti itu. Dan kita terapkan dalam kelas kita karena mau tidak mau kita sudah kurikulum merdeka yang sudah dimulai di kelas 1 dan kelas 4.
ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas ini fungsi kurikulum merdeka. Bagaimana langkah kita untuk menciptakan keyakinan kelas? Mungkin untuk pembelajaran Bapak Ibu dan saya sendiri yang kedepannya untuk mengikuti kurikulum merdeka. Ini ada 7 langkah tahap untuk menciptakan keyakinan kelas. Saya share langsung berikutnya Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas 1, kelas 5. Di situ saya contoh hanya 2 kelas di situ untuk example-nya saja. Nah, ini keyakinan kelas 7 ini sudah ke SMP. Materi berikutnya segitiga restitusi, mohon maaf ini segitiga restitusi. Ini yang tujuan terakhir kita menciptakan segitiga restitusi. Apa itu di segitiga restitusi? Di sini ada skema, ya bentuknya segitiga karena yang disebut segitiga. Jadi saya buat bentuk segitiga. Biasanya jelas. Nah, seperti itu skemanya. Yang perlu kita pelajari untuk kedepannya bersama-sama Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Nah, di sini juga sudah sempat dibahas. Itu gambaran intinya seperti itu. Perkataan guru yang dilarang apa, kalimat apa, dan menghindari hukuman yang bagaimana dijelaskan di slide ini. Validasi kebutuhan. Saya lewati saja sudah tadi. Ini untuk menciptakan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah saya jelaskan tadi, yang kita belajar bersama bagaimana anak menciptakan keyakinan kelas dengan peraturan seperti itu. Nah, ini intervensi kita 30 detik. Di sini ini refleksi buat kita, sudah benar apa belum? Buat kita semua, buat saya khususnya juga. Nah, refleksi sebagai manajer kepada siswa kita, apakah kamu ingin berubah lebih baik lagi? Seperti itu, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Seperti itu, refleksi sebagai guru, ini tentu pertanyaan saja Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting setelah kita menciptakan keyakinan kelas, kita buat restitusi segitiga dari penjabaran nilai-nilai positif itu. Jadi kita bisa refleksi sudah tepat atau belum, hanya seperti itu untuk modul 1.4. Jadi diawali dari potensi diri kita untuk ditirukan atau melalui teori Bandura kepada peserta didik. Ciptakan intrinsik dari diri, jangan eksternalnya dulu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini materi terakhir yaitu restitusi segitiga Bapak Ibu, ini sudah terakhir. Ini kita sudah mempelajari modul 1 budaya positif yang nantinya kita bersama-sama kita kembangkan dalam lingkungan lembaga kita Bapak Ibu. Dan ini nanti saya coba rangkuman ini dari modul yang kali ini saya share yang buat gajah-gajah dengan kita berkembang bersama, kita majukan dunia pendidikan bersama, walaupun itu memang walaupun kita masih belajar bersama gitu. Ini ucapan saya yang terakhir, slide terakhir, yaitu terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju, salam dan bahagia. Walaupun pada dasarnya kita diawali dengan tidak bahagia, tapi lama-kelamaan akan menjadi kebahagiaan buat kita. Karena sebenarnya tujuan pemerintah merdeka itu pembelajaran kita ciptakan sendiri, tidak melalui peraturan-peraturan dari pusat. Kita bebas mau berekspresi apa. Jadi gurunya dulu yang kita benahi. Begitu yang saya ambil dari pembelajaran modul ini.
introspeksi diri kita masing-masing. Saya juga seperti itu. Mungkin ada contoh yang harus kita teladani, juga harus kita yang belum pas kita kurang untuk demi kemajuan pendidikan bersama. Kurang lebihnya hanya itu Bapak Ibu. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan waktunya juga selesai. Saya kembalikan untuk menutup Ibu Kepala Sekolah. Monggo Ibu. Demikian Bapak Ibu, apa yang telah diimbaskan dari calon guru penggerak kita angkatan ke-7, saya kira Bapak Ibu kita mungkin belum banyak mengenal tentang guru penggerak, tapi untuk SD kita ada calon guru penggerak yang bisa mengimbaskan pengetahuannya untuk kita kembangkan di lembaga kita. Semoga nanti apa-apa yang diperoleh dari guru penggerak bisa menambah kemajuan, bisa menambah pengetahuan, pengalaman yang bisa kita terapkan di lembaga kita. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, juga penyampai materi. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirnya untuk pertemuan hari ini kita cukupi sekian. Mungkin ada tambahan dari penyampai. Ini setelah saya mengimbaskan ini, semoga nanti panjenengan juga bisa merasakan, bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh ilmu-ilmu. Setelah saya imbaskan, mungkin karena penasaran untuk memperoleh ilmu, monggo bisa untuk memperkembang atau mengeksplor kemampuan kita sebagai guru penggerak Indonesia. Nah, itu adalah pesan yang bisa disampaikan oleh rekan kita dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan bukan hanya dari beliau saja, untuk yang lain monggo dipersiapkan mengikuti atau daftar sebagai calon guru penggerak. Karena kita pendidikan masa depan selalu membutuhkan guru-guru yang selalu inovatif, kreatif, dan kemudian oleh negara juga difasilitasi untuk mengikuti calon guru penggerak. Saya kira itu saja. Salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.